Lonceng musim kelulusan berbunyi. Masa muda kita membekukan bingkai saat ini. Untuk dapat melaporkan teman semeja saya. Aku punya pipi untuk mengatakan. Beri semua orang di kelas pelukan. Tapi saya belum menunggu untuk melapor ke monitor. Saya diseret oleh teman sekamar saya yang menarik lengan seragam sekolah saya. Anda tidak perlu mengambil begitu banyak kesulitan untuk menyelesaikan berbicara jika Anda ingin memeluk saya. Aku jatuh ke dalam pelukan selembut matahari musim semi. Ruyan Liu berbisik di telingaku. Seperti lembah sekarang kecuali aku. Kamu tidak diperbolehkan memeluk orang lain lagi. Sebelum ujian bulanan, saya menghasilkan sejumlah besar 20 yuan. Terungkap siswa Liu tahun pertama. Buku pertanyaan yang ditulis oleh saya sendiri. Namun, saat saya mendapatkan kertasnya, aku membacanya belasan kali. Hanya ada 4 karakter besar yang tersisa di hatiku. Dia bahkan tidak mengajukan pertanyaan. Setelah ujian, saya pergi ke siswa straight A wanita yang tidak bermoral untuk meminta penjelasan. Ruyan Liu tertawa begitu tidak berbahaya. Pertanyaan taruhan itu seperti naksir. Dalam kebanyakan kasus, tidak dalam perjalanan ke sekolah malam itu. Saya tidak sengaja menerobos sisi lain dari seorang siswa yang baik. Aku melihat seragam sekolahnya diikat santai di pinggangnya. Cahaya dingin anting pejantan berkedip-kedip di telingaku. Mata dengan lensa kontak biru dingin. Peluk tangan. Tas sekolah selempang, dengan malas bersandar pada tanda halte bus untuk menerangi. Terlihat seperti gadis nakal. Otakku berdetak kencang. Pencurian preemptif dan mengembalikan uang saya. Saya berjanji untuk tidak pernah memberitahu siapapun. Liu Ruyan memiliki penyakit mikroskopis. Yan mengangkat kelopak matanya. Dia menatapku dengan dingin. Terlihat terasing. Dingin. Bersikaplah lembut dan tenang di sekolah. Gambar seorang siswa yang lurus seorang siswa. Perbedaan besar, jika bukan karena sepatu putih kecilnya, dan cetakan sepatu yang tidak sengaja saya injak hari ini. Saya harus ragu, apakah Anda benar-benar mengidentifikasi orang yang salah? Dia tidak hanya dengan lembut menopang lengan bajunya perlahan. Hari mulai gelap, kilauan lampu jalan diselimuti pelan. Wajahnya yang halus dan cantik, menambahkan sedikit kehangatan padanya. Apa? Dia datang ke arahku dengan senyum yang jelas. Aneh sekali, jelas sama alisnya. Pada saat ini, tidak ada kepolosan dalam senyumnya. Tambahkan sedikit pesona, tinggi dan tidak terlalu malas. Seluruh tubuh memancarkan semacam nafas yang membuat orang tidak berani mendekat dengan mudah. Akui bahwa saya mungkin telah berbicara sedikit lebih keras sekarang. Aku menelan ludahku. Busur bawah sadar. Ruyan Liu tersenyum dan bersenandung. Tanpa janji tapi dengan patuh membuka tas itu. Dengan jari-jari ramping yang indah. Potong uang kertas 20 yuan. Saya melihat uang, menjangkau untuk mendapatkannya. Dia tiba-tiba berdiri berjinjit dan mengangkat uang itu tinggi-tinggi. Saya ingin melompat dan mengambilnya. Namun tak sengaja melesetkan pijakannya dan mengenai dadanya. Hei, itu cukup lembut. Bagaimana? Si mesum kecil hanya berpikir untuk datang ke pelukan adiknya. Wajah lamaku memerah seketika. Kepala tertunduk bingung. Kenapa dia sangat kasar? Ada suara gemuruh di belakangnya. Itu beberapa gadis berseragam sekolah dari sekolah menengah No. 7. Semua orang tidak memakai seragam sekolah dengan baik. Mereka semua belajar dari Liu Ruyan untuk mengikat seragam sekolah mereka di pinggang mereka. Sekilas, itu adalah kaki tangan Liu Ruyan. Apa yang terjadi dengan Suster Ruyan? Pria kecil yang tampan itu bersedia memeras. Ruyan Liu memberi saya uang. Nada suaranya entah kenapa bahagia. Jika tak apa, kau bisa lebih sering ke bagian oftalmologi. Ibumu, akulah yang diperas. Uang di tangannya langsung menjadi panas. Hasil tes bulanan masih tiba sesuai jadwal. Bagian kedua dari belakang yang cerah. Saya memiliki kertas penuh sisipan merah. Kesal. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya tidak memiliki otoritas sadar yang membabi buta. Buang-buang waktu. Saya dimasukkan ke dalam buku pertanyaan yang tidak dapat diandalkan. Baca lebih banyak buku selama waktu itu. Mungkin dia masih bisa bertahan di urutan kelima dari bawah. Akhir setiap ujian bulanan, kita semua harus bertukar kursi. Dan semua orang datang ke lorong. Pasangkan nilai Anda dari tinggi ke rendah. Orang dengan nilai terbaik akan diberi prioritas. Yang dengan nilai buruk memilih yang di akhir baris. Benar-benar merepotkan bagi saya untuk bosan dan pribadi. Setelah mengambil tempat duduk, Anda harus membersihkan sampah Anda sendiri. Jika orang pertama kesulitan memilih. Menghadapi begitu banyak lowongan, apakah itu akan robek? Pikirkan seperti ini. Bukankah sepertinya hal yang buruk untuk dipilih pada akhirnya? Akhirnya sampai ke saya setelah sekian lama.
Di kelas besar, hanya ada satu lowongan terakhir yang tersisa. Kabar baik, itu kursi lamaku. Jangan repot-repot mengemas berita buruk sampah kecilku lagi. Meja yang sama sebenarnya adalah Liu Ruyan. Halo, teman sekelas Halingi. Ruyan Liu dengan senang hati melambaikan tangannya untuk menyambutku. Wajah mekar seperti matahari yang hangat di musim semi. Senyum cerah yang konsisten. Tidak, Nona, hanya kita berdua. Apakah harus begitu realistis? Untuk memastikan keraguan di hatiku, saya mencoret-coret catatan. Apakah ada anak kembar di keluargamu? Yang satu terlihat persis sama. Tapi, seorang saudara perempuan atau saudara perempuan dengan kepribadian yang sama sekali berbeda. Setelah Liu Ruyan membaca catatan itu, berbaring di atas meja, mulut tidak bisa berhenti cekikikan. Mejaku bergetar karena tawa. Aku cukup tertawa. Dia berjongkok dan memberiku kail. Aku tanpa sadar mendekat. Detik berikutnya, dia menarik meja ke bawah. Dia tertawa liar. Di telingaku, ditanya bagaimana dengan sedikit main-main. Sama seperti saya, nafas hangatmu jatuh di leherku. Seluruh orang tidak baik dalam sekejap. Aku segera menyelesaikan menulisnya di catatan haha. Saya harap Liu bisa lebih pendiam. Pegangan kecilmu masih ada di tanganku. Dia tampak seperti dia tidak peduli. Tapi mengangguk patuh, ucap malu-malu. Pratama satu teman sekelas. Semuanya tergantung padamu. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu yang begitu menyesatkan? Di mata gosip menembak dari segala arah. Saya menyelesaikan seluruh kelas dengan ketakutan. Itu adalah pertama kalinya saya mengalaminya secara langsung. Apa yang kamu maksud, peniti dan jarum? Buta di belakang. Setelah kelas, saudara industri rumput kelas meminta saya untuk pergi ke toilet bersama. Jadi saya tidak memiliki kecanduan urin. Tapi tetap bersamanya. Setiap kelas memiliki tampan dan anak laki-laki yang sangat populer. Berdasarkan pengalaman traumatis saya di sekolah menengah pertama, sahabat terbaik untuk menjadi tokoh sentral. Paling buruk, jangan berkencan dengannya. Aku dulu hanya sahabat karibnya. Dia sering mencariku akhir-akhir ini. Si kecil, bantu saya menyalin pekerjaan rumah kaligrafi saya. Si kecil menemani saya ke komisaris. Yang utama, saya memiliki sesuatu yang bertugas untuk tim basket hari ini. Aku serahkan semuanya padamu. Saya tidak ingin melakukannya, tapi ketika orang-orang di sekitarku menolak, kalian berdua sangat dekat. Saya secara bertahap kehilangan diri saya sendiri. Mungkin ada banyak cara untuk bergaul dengan teman. Jangan terlalu banyak berpikir. Takut aku kecewa. Aku menggoyangkan pergelangan tanganku yang sakit. Terus bantu saudara Ye menyalin dan menulis. Tiba-tiba sebuah gelembung jatuh di atas meja. Saya tidak tahu dari mana Ruyan Liu mendapatkan ini. Saya semakin dekat ke gelembung untuk melihat pita warna-warni. Tiba-tiba dia menusuknya dengan pena. Patah wajahku. Ruyan Liu, apa yang kamu lakukan? Jarang sekali dia terlihat begitu serius. Berapa umurmu masih memainkan game persahabatan palsu ini? Kau sungguh bahagia. Ditusuk olehnya. Saya tidak merasa kesal. Hanya diam berbaring di atas meja. Kamu tidak seperti aku. Ia berhenti sejenak. Lalu ikuti saya untuk berbaring di atas meja. Kami bertatap muka, jelas tidak melakukan apa-apa, tapi itu membuatku merasa damai. Sepertinya karena dia terlihat melalui. Semuanya menjadi nyata. Matahari menyinari wajah sampingnya yang cantik. Bulu matanya panjang sekali. Mata semurni kaca. Kecantikan itu menyentuh. Indah bukan? Aku diam-diam mengagumi wajah tampan itu. Tapi tiba-tiba mendekat. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat, aku hampir menciummu. Apa yang ingin kamu lakukan? Lihatlah dirimu sangat imut dan ingin mencium. Jangan bicara omong kosong. Kucing liar di lantai bawah juga lucu. Bagaimana kabarmu? Saya tidak bisa berbicara karena kegembiraan saya. Saya harus mengubur wajah saya di sekolah. Kebetulan Mu Chen datang dan ingin pindah tempat duduk denganku. Dua yang terakhir adalah kelas belajar mandiri. Diam-diam mengganti kursi tidak akan ditemukan. Dua kelas berikutnya, bisakah kamu pindah tempat duduk denganku? Nada yang bisa dinegosiasikan. Dia datang dengan sebuah buku. Oke, suhu sisa kemerahan di wajah belum hilang. Saya dengan panik membersihkan buku-buku di atas meja. Tapi dia tiba-tiba ditahan oleh Liu Ruyan. Anda belum bertanya kepada teman satu meja Anda bagaimana perasaan Anda? Saudara Ye berkata dengan lembut. Maaf Liu, bisakah saya duduk di sini? Tidak, aku menolak. Dengan tegas, potong pendek dan kuat. Para siswa yang menonton kesenangan di sekitar itu bodoh. Saya terkejut bahwa itu sangat mudah baginya. Mengatakan tidak. Murid yang lain terkejut karena dia menolak guru kelas.
Saya merasa seperti saya telah memenangkan lotre jutaan dolar. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan kecepatan mengerjakan pekerjaan rumah jauh lebih cepat. Sekolah di malam hari. Saya diseret ke kios koran oleh Brother Ye dan beberapa anak laki-laki. Dikatakan sebagai laporan laut oleh girl group Korea. Saya tidak tahu tentang berita hiburan. Aku tidak suka mengejar bintang. Tapi aku tidak ingin keluar dari tempatnya. Sepertinya menyukai apa yang mereka sukai. Akan disukai oleh mereka. Melewati kios buah dalam perjalanan pulang. Ini terlihat segar. $20 saya memeras kembali. Membeli sekantong apel merah. Adikku suka makan. Jika dipotong menjadi bentuk Pikachu di anime. Dia suka makan lebih banyak. Tidak mudah membuka pintu dengan sesuatu di tangan. Aku mengetuk pintu dan berteriak ibu. Lin Mumu, aku kembali. Buka saja pintunya. Pintunya memang terbuka. Itu luar biasa. Orang yang membuka pintu sebenarnya menganggap Liu Ruyan. Hampir menjatuhkan apel di tanganku. Kenapa kamu ada di rumahku? Lin Mumu memeras kepala kecil. Mata berbinar. Kakak tertua ada di sini untuk membantu kakakku mengantarkan surat-surat. Ruyan Liu mengguncang kertas ujian bulanan saya yang menyedihkan. Mencari pujian. Guru mengatakan bahwa orang tua harus menandatanganinya. Anda meninggalkannya di meja Anda. Terima kasih banyak. Aroma makanan begitu Anda memasuki rumah. Dan ada udara. Aku mencibirkan hidungku. Ini udang rebus favoritku. Ibu tidak terpengaruh sama sekali oleh kertas ujianku yang busuk. Tersenyumlah dan sapa Xiaoyi kembali. Hubungi sahabat Protestan Anda. Cuci tangan dan makan bersama. Sudut mulutku turun. Teman baiknya Wu Liu Ruyan menutup mulutku. Terima kasih, Bibi, dengan lembut dan kuat. Maafkan aku. Ibuku mengelap celemeknya. Hai, apa yang memalukan, Bibi? Ruyan Liu sangat percaya diri dengan keterampilan memasaknya. Tersenyum pada ibuku dengan wajah cerah dan cemerlang. Keluarga kecil, saya akan mencuci apel. Ruyan Liu ada di belakang pantatku. Tersenyumlah jahat. Saya tidak ada hubungannya. Bantu cuci apel saja, oke? Jangan tertawa seperti orang bodoh. Aneh bahwa dia tidak membantah. Benar-benar menyingsingkan lengan baju Anda dan datang dan membantu. Ini seperti aku tidak baik. Saat aku akan meminta maaf. Detik berikutnya, dia memegang tanganku. Saya ingin mencuci apel bersama. Kenapa wanita ini begitu pemalu? Aku mencambuk tanganku dan berbalik untuk memotong apel. Ruyan Liu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apel berbentuk Pikachu. Mata terkejut. Aku mengangkat alisku dengan bangga dan bertanya bagaimana keadaannya. Melihat, dia tersenyum. Lihat tanganku. Lihat aku secara langsung dan katakan itu terlihat bagus. Matanya hangat dan tulus. Dalam keadaan kesurupan, saya merasa dia memuji saya. Detak jantung. Kenapa dia begitu pandai menggoda? Aku segera mengambil piring buah dan melarikan diri. Saya meraih saudara perempuan saya dan memasukkan apel ke mulutnya. Ruyan Liu sangat cerdas. Bantu ibuku dengan piring dan sumpit. Semakin ibuku menatapnya, semakin menyenangkan matanya. Kamu melihat bibinya. Nama saya Ruyan Liu. Lihatlah rokok orang lain. Lihat kalian berdua lagi. Lin Mumu menyumpal mulutnya dengan apel. Kedipan mata yang polos. Akhirnya di meja. Di tengah juga ada cot yang saya dan adik saya suka makan. Ibu tahu rebus. Bos memberimu bonus hari ini. Makan malamnya kaya banget. Ibuku mengeluarkan anggur vintage ayahku. Tertawa bahagia. Tidak. Bukankah kau sudah membawa teman sekelasmu ke rumahmu hari ini? Insiden dengan Wang Nannian di sekolah menengah pertama. Kamu tidak akan membawa teman sekelasmu ke rumahmu di masa depan. Bukankah ibumu senang? Di SMP, saya juga memiliki teman wanita yang sangat baik. Disebut Wang Nannian. Dia selalu membawanya pulang untuk makan malam. Kondisi keluarga kami rata-rata. Orang tua saya juga bekerja keras dari desa ke kota kecil. Saya perlahan jatuh dan membeli rumah bekas. Karena ayah adalah seorang dekorator. Jadi dekorasi rumah disatukan sedikit demi sedikit. Tidak ada gaya dekorasi seragam sama sekali. Siapapun yang tidak menginginkan ubin, ambil kembali dan letakkan. Siapapun yang membuang wallpaper membawanya pulang dan menempelkannya. Ubin di lantai rumah kami sekarang. Pola masih berbeda. Keluarga tidak pernah berpikir untuk memiliki saudara perempuan pada awalnya. Tapi Huaidu sedang hamil dan enggan menginginkannya. Orang tuaku sama sekali tidak menghargaimu. Saya menyerahkan kamar saya untuk saudara perempuan saya. Saya hanya akan membuat tempat tidur di ruang tamu. Meski hidup dalam kemiskinan, tapi bahagia setiap hari. Wang Nian adalah satu-satunya teman yang tahu kondisi di keluargaku.
Kemudian, Wang Nannian diganggu di sekolah. Saya turun tangan untuk membantu. Belakangan, target intimidasi mereka menjadi saya. Mereka juga membuat jingle tentang saya. Seperti orang dusun, anjing kecil, ini sangat besar dan belum ada ruang. Mereka memperlakukan saya seperti ini. Aku sebenarnya tidak sedih. Aku sedih itu. Wang Nian menjadi salah satu orang yang menggangguku. Dia mengucilkanku dengan sekelompok orang itu. Aku tidak suka berteman sejak saat itu. Tidak pernah membawa pulang siapapun lagi. Ups, untuk apa itu? Ibuku menambahkan udang rebus padaku. Saya selalu berpikir saya tersembunyi dengan baik. Saya merasakan niat baik orang tua saya. Hibur mereka, ups, jangan khawatir. Saya sangat baik di kelas. Berapa banyak teman yang Anda miliki? Aku menendang Liu Ruyan di bawah meja. Staf Linyi sangat baik. Dan saya adalah salah satunya. Itu bagus, ibu baru saja selesai memasak. Pipinya masih merah. Mendengar kata-kata Ruyan Liu, tubuhnya rileks. Melihat kami dengan lega, mata tiba-tiba sakit. Aku mengambil mangkuk dan memanggang nasi dengan kuat. Kirim Liu Ruyan pulang setelah makan malam. Dalam perjalanan, dia terus menuangkan kue dengan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah tinggi badan Anda di kusen pintu? Dan apa yang terjadi pada adikku? Ruyan Liu tersenyum, menyentuh kepalaku. Anda tampaknya tidak menemukan banyak cinta setelah sekolah menengah pertama. Kentut, saya mengulurkan tangan untuk memukul Liu Ruyan ketika saya melakukan sesuatu. Dia menggeseknya dan melarikan diri dengan panik. Saya tidak benar-benar memukul. Halo. Di mana rumahmu? Aku akan membawamu ke jalan utama. Keluarga kami sangat bias. Saya khawatir Anda tidak akan menemukan jalan kembali. Saya tidak berharap Anda begitu peduli. Potong omong kosong. Saya selalu menjadi orang yang berhati dan berani, oke? Saya tidak berbicara omong kosong seperti asap. Dia tersenyum dan menunjuk ke villa di seberang jalan. Sejak aku bisa mengingat, aku tahu dunia ini tidak adil. Itu tidak adil. Kita jelas menghirup langit yang sama. Tetapi beberapa orang lahir di gedung-gedung tinggi. Dan saya dibesarkan di rumah lumpur. Saya melihat ke seberang jalan di distrik villa. Katakan tidak untuk iri, saya sendiri tidak percaya. Genea sangat baik, merasa bahwa saya tidak tinggi di alam. Ruyan Liu menyentuh kepalaku. Seringai dengan wajah tertutup akan melakukan backflip. Apakah Anda ingin pergi dan melihat? C masih ingin berbohong padaku. Kali ini, serangan pahlawan ini tidak gagal. Tanganku meremas wajahnya dengan keras dan berkata pendiam. Jadilah pendiam, Anda tahu? Ruyan Liu mengusap wajahnya dan bersenandung. Jika kamu tidak bisa pergi, maukah kamu pergi? Selamat tinggal. Dia telah menempuh perjalanan panjang. Sosoknya juga semakin kecil. Seorang gadis yang jelas terlihat percaya diri dan lincah. Kenapa punggungmu begitu kesepian? Dan tiba-tiba, dia berbalik dan melambai padaku. Tersenyumlah dengan manis. Teriak padaku dengan suara yang sangat keras Linyi. Sampai jumpa besok, sampai jumpa besok. Hantu kecil yang kekanak-kanakan berbicara begitu banyak. Tapi entah kenapa bahagia. Bahkan langkah kakinya jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya, saya berharap untuk pergi ke sekolah. Sebelum tidur di malam hari, pikiranku penuh dengan kata-kata Liu Ruyan sampai jumpa besok. Tidak bisa berpikir lagi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa bangun besok. Melihat ke cermin dengan lingkaran hitam di bawah mata Anda di pagi hari. Tidak ada yang cantik, tidak ada yang cantik. Tapi itu tidak sampai bel berbunyi di kelas pertama. Liu Ruyan tidak datang. Saya berada di kelas sepanjang hari. Akankah sesuatu terjadi padanya? Dalam kasus tadi malam. Bagaimana jika dia diincar oleh musuh-musuhnya? Apa dia pindah? Baru kemudian saya menyadari, saya tidak memiliki informasi kontak Ruyan Liu sama sekali. Hubungan siswa memberi saya ilusi. Karena kita bertemu setiap hari untuk kelas. Jadi Anda selalu dapat menemukan ilusi itu. Ternyata semua orang di kelasku dan aku. Tidak ada koneksi yang kuat. Termasuk Ruyan Liu. Sadarilah ini. Aku melihat keluar jendela pada matahari terbenam yang memudar dengan emosi. Sampai kelas terakhir, kursi Ruyan Liu masih kosong. Kebocoran rumah terjadi hujan semalaman. Langit berbintang, tapi tiba-tiba mulai mendung. Dan kemudian saya menyadarinya, langit telah hujan deras. Dan ayah lupa teleponnya hari ini. Tidak ada cara untuk mengambilnya. Saya tidak punya pilihan selain menelepon Lin Mumu. Lalu duduk di kelas, menonton satu demi satu teman sekelas bangun. Keluar kelas, melihat tetesan hujan, baru bangun. Sosok yang tidak asing tiba-tiba muncul di pintu. Aku langsung tercengang. Ruyan Liu memiliki bulir keringat yang menggantung di kepalanya.
Dia ada di pintu, memegang 2 payung di tangan. Paranormal masih menunggu nona muda. Saat aku melihatnya, hatiku tiba-tiba tersembur dengan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang kamu lakukan di sekolah sekarang setelah sekolah selesai? Aku takut kamu akan basah. Aku sengaja datang ke sini. Aku sengaja menoleh untuk melihat keluar jendela. Sudut mulut terangkat dalam pantulan. Mengkhianati suasana hati pemilik yang baik. Terima kasih kamera Xiao Liu. Ini sangat terlambat. Lebih aman bagi Anda untuk membawa pulang mobil. Ruyan Liu berjalan sambil tersenyum. Berjongkok di depan mejaku. Dia meletakkan dagunya di atas meja. Lihat aku dengan sedih. Aku akan pulang dengan Lin tampan. Jangan bawa pulang mobil. Saya menempatkan pengemudi pada liburan. Bergerak jika Liu Ruyan memiliki ekor. Itu pasti mengguncang langit sekarang. Itu sangat lucu. Saya mengatakan sesuatu dengan suara yang hampir tidak terdeteksi. Benar-benar pelanggaran. Ruyan Liu pasti pernah mendengarnya. Pura-pura tidak tahu. Tersenyumlah semenawan rubah tua. Apakah Anda akan pergi? Apakah Anda akan pergi? Dan dia mengambil lenganku dan dia mengayunkannya. Aku tidak tahan dengan serangan yang begitu kuat. Segera kalah. Oke. Dui, oke. Dekat rumah. Kebetulan bertemu. Lin Mumu yang akan mengirimiku payung. Saudari Ruyan. Bung, kau kembali, oke. Dasar bocah, kau baru mengenalnya beberapa hari. Mari kita panggil dia dulu. Lin Mumu tersenyum. Saudaraku, berbeda melihat saudari Ruyan setiap hari. Lagi, kakak, aku sengaja menerjang hujan lebat untuk menjemputmu. Hei, tidakkah kamu tahu bagaimana peduli dengan adikmu dulu? Lakukan dengan baik, kamu masih memiliki hati nurani. Ruyan Liu menatapku bertengkar dengan adikku. Tersenyum menyayangi. Dia melambaikan tangannya dan tampak sedikit kesepian. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Mengejar ibuku untuk membuang sampah. Hei, rokok kecil ada di sini, kenapa kamu kembali? Datang dan makan malam bersama. Bibi membuat banyak makanan enak hari ini. Ibuku selesai. Dia menggandeng lengan Ruyan Liu dan berjalan pulang. Jangan lupa ngeyel, gunakan ponsel bibimu untuk menelepon ke rumah. Aku bilang aku tidak akan kembali untuk makan. Liu Ruyan diliputi oleh antusiasme. Menertawakan dirimu sendiri. Akan sangat menyenangkan bisa makan masakan bibiku. Kalau tidak, saya akan memesan takeout ketika saya kembali. Tidak bisakah kamu selalu makan takeout? Apakah anak Anda menumbuhkan tubuh sekarang? Ibuku mengisinya dengan semangkuk besar nasi. Ruyan Liu menggigit besar. Saya tidak bisa menahannya. Saya tinggal di rumah sendirian. Untuk sementara seluruh keluarga kami diam. Simpati untuk Liu Ruyan melonjak di udara. Dan keingintahuan Is tentang prianya. Ayahku memimpin dalam memecahkan rasa malu. Tidak apa-apa, Xiaoyan. Mulai sekarang, kamu akan datang ke rumah paman dan bibimu untuk makan malam. Ayahku menggaruk lehernya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Terus terang mengungkapkan kebaikan tapi takut ditolak. Ruyan Liu tidak sopan. Saya menyesap sup iga babi. Samar-samar mengucapkan terima kasih paman dan bibi. Tapi aku tidak bisa makan tanpa alasan. Biarkan saya mengajari paranormal. Orang tua saya mendengarkan, tersenyum dan berkata ya. Dan semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Mengirim WeChat ke Liu Ruyan di malam hari karena makanannya tidak enak. Apakah sup iga babi masih asin? Ibu harus menarikku ke dalam air untuk les. Tidak bisa memuaskanmu. Kau mau aku berjanji? Abaikan dia. Malam itu aku mengalami mimpi yang tak terlukiskan. Dalam mimpiku, aku menjadi pahlawan. Dari tangan San Fei, menyelamatkan Ruyan Liu yang lemah dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Aku melihat alisnya terkulai, malu-malu bersembunyi di pelukanku. Katakan itu sudah menjadi milikmu. Saudara Zero, Anda harus bertanggung jawab atas orang lain. Alarm bel berbunyi. Aku terbangun tiba-tiba, lapisan keringat dingin. Untungnya, itu hanya mimpi. Menakuti tuannya sampai mati. Begitu pintu terbuka, saya melihat Ruyan Liu mengenakan celemek. Tersebar di ruang tamu. Selamat pagi Ling Yi. Pergi mandi dan makan. Dalam kondisi yang baik. Ini akrab seolah-olah ini adalah rumahnya. Oh tidak, aku lupa tentang dia datang ke rumahku untuk makan malam di masa depan. Aku belum memakai bajuku. Dengan panik, aku berpakaian dan bergegas ke kamar mandi. Tepuk beberapa kali dengan air dingin. Rona merah di wajah belum terobati sama sekali bro. Kenapa wajahmu merah sekali? Siapapun, aku hanya mencuci muka terlalu keras. Seharusnya, Ruyan Liu menahan senyumnya dan menatapku tanpa pertanyaan. Aku memelototinya dan bertemu dengannya dalam perjalanan kembali ke sekolah.
Lihat saudara Ye keluar dari taksi. Dia berhenti saat melihat kami. Senyum dan sapa acak, kebetulan sekali. Kau juga bertemu di jalan. Yah, kami bertemu di jalan. Kami keluar dari rumah bersama. Udara tiba-tiba sunyi. Aku segera menggandeng lengan kakak Ye dan berjalan ke kelas. Dia terlalu banyak tersenyum. Kalian berdua baik-baik saja? Tidak masalah, tidak masalah. Jangan pikirkan itu. Aku juga tidak terlalu mengenalnya. Untuk menunjukkan penyebaran, kembali ke tempat duduk Anda. Saya menaruh kapur di tengah meja. Gambar garis ke-38. Alis Ruyan Liu. Hindari terlihat dirugikan dan marah. Aku tidak berani menatapnya saat membuka mata. Ruyan Liu berinisiatif untuk memberitahu saya setelah kelas. Makalah matematika yang mengerikan. Saya melihat bahwa dia benci pindah keluar jendela. Agar tidak melewati batas. Aku menjulurkan leherku. Tapi tetap tidak bisa melihat. Jika Anda terus seperti ini, Anda tidak hanya tidak akan melakukan pertanyaan. Mungkin Anda harus menyipitkan mata. Aku berbaring di atas meja seperti takdir. Usap utas ke-38 sedikit demi sedikit dengan jari Anda. Liu Ruyan masih belum lega. Sombong banget. Mari kita lihat apakah Anda masih berani menetapkan batasan dengan saya di masa depan. Saya buru-buru tidak berani. Kesalahan kecil. Saya melihat sudut mulut Liu Ruyan naik. Aku akan meminjam keledai. Tuanmu tidak ingat penjahatnya. Maafkan saja si kecil sekali saja. Ruyan Liu tiba-tiba bersandar ke telingaku. Saya berbisik bahwa Anda menunjukkan seorang pencatut. Pencatut mutlak. Tidak tahu harus melihat apa. Dia mengambil makalah matematika saya dan dia menganalisisnya. Setelah beberapa saat, dia menatapku dengan sangat serius. Apakah kamu bercanda? Dia menunjuk ke soal matematika kedua dari terakhir. Saya bingung. Tidak lebih dari 5 orang di sekolah dapat melakukan pertanyaan ini dengan benar. Anda bisa melakukannya dengan benar. Anda tidak menyelesaikan begitu banyak pertanyaan dasar di depan Anda. Anda mendengarkan dalih saya. Oh tidak, Anda mendengarkan saya menjelaskan. Karena saya tidak setuju dengan rumusnya. Saya tidak bisa meyakinkan diri sendiri untuk melihat jenis pertanyaan. Cukup atur rumusnya secara langsung. Rumus untuk setiap pertanyaan harus dibatalkan terlebih dahulu. Masalah ini dari SMP. Pada awalnya, karena kekerasan verbal oleh teman sekelas. Ditambah isolasi emosional, saya menjadi sangat tidak aman. Bahkan formula yang dihafal, saya selalu curiga bahwa saya salah mengingatnya. Nilai anjlok. Lalu guru matematika bilang aku bodoh. Ini seperti aku terpesona sejak saat itu. Benar-benar bodoh. Aku menertawakan diriku sendiri. Sudut mulut ditekuk oleh keluhan. Ruyan Liu tidak menunjukkan rasa kasihan. Itu membuatku merasa nyaman. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa formula yang begitu rumit? Bagaimana Anda bisa menyederhanakannya menjadi hanya satu baris? Mengapa guru selalu mengatakan mereka tidak perlu mengerti? Ingat saja, mengapa 1 plus 2 sama dengan 2 plus 4? Ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Dan kemungkinan menebak, mengapa pendatang baru memiliki kesempatan untuk menang? Sebesar orang pertama keluar. Apakah urutan waktu mempengaruhi hasil? Pertama kali, seseorang mendengarkan saya begitu dalam hati tentang hal-hal yang tidak berguna. Saya tidak bisa berbicara ketika saya membuka kotak obrolan. Menyadari aku sudah cemberut terlalu lama. Aku menutup mulutku karena panik. Hal kecil ini tidak bisa membuat kepalaku pusing. Ruyan Liu tidak membenciku karena bodoh, kan? Maaf, aku terlalu banyak bicara. Ruyan Liu mengangkat tangannya dan dengan lembut menjentikkan kepalaku. Tolong tekan formulanya sekarang, ini sangat keren, oke? Mataku berbinar. Betulkah? Tentu saja. Aku menatap lurus ke arah Liu Ruyan. Mata yang dalam meleleh penuh kekaguman. Dia benar-benar tidak berbohong padaku Linyi. Saya menemukan Anda cocok untuk penelitian. Cinta energi serius ini bagus. Saya mengambil kertas kelulusan bubur saus dan sedikit tersesat. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kertasnya sekarang. Dia dengan lembut menyentuh oborku. Anda memiliki masalah psikologis. Tidak bodoh. Apakah Anda pikir ini baik-baik saja? Ketika Anda mengerjakan soal matematika di masa depan, jangan pikirkan mengapa dan benar. Kamu selesai dulu. Adapun hal-hal yang Anda robek, kita akan berdiskusi bersama setelah kelas barat. Sinar matahari melalui jendela, dengan lembut melalui rambut Liu Ruyan. Taburkan di mataku. Cahaya itu begitu menyilaukan dan begitu hangat. Aku memejamkan mata dan mengangguk. Lubang di hatiku yang membuatku tidak percaya diri. Sepertinya mengisi utas. Ruyan Liu mulai menemani saya menghafal rumus dan mengerjakan soal matematika olimpiade.
Aneh untuk dikatakan, mereka yang sudah hafal berkali-kali, masih tidak yakin dengan formula yang benar. Bacalah dengan Liu Ruyan. Aku yakin aku melafalkan kalimat yang benar. Saya masih punya banyak pertanyaan, banyak mengapa. Tapi Liu Ruyan bersedia mendengarkan pikiranku yang hancur. Dan dengan sungguh-sungguh mengambil buku Olimpiade. Periksa informasinya secara online. Tanya aku kenapa. Lakukan hal-hal yang menurut guru tidak berguna. Setelah saya menguasainya, hasrat saya untuk belajar tinggi. Bangun pagi dengan teks. Lakukan permainan di malam hari. Saya didesak untuk tidur lebih awal oleh ibu saya beberapa kali di malam hari. Ujian bulanan akan segera tiba. Saya ingin melakukannya dengan baik dalam ujian. Anda dapat memilih lebih awal saat mengganti kursi. Saya tidak ingin terpisah dari Ruyan Liu. Apakah dia juga berpikir begitu? Aku sudah lama ingin bertanya. Takut sayang. Saya melakukan latihan mata di samping. Liu Ruyan, ini akan menjadi ujian bulanan. Bukankah kau pindah tempat duduk setelah ujian bulan itu? Tidak menunggu saya untuk selesai. Anggota serikat mahasiswa yang memeriksa latihan mata. Ingatkan di pintu, lakukan latihan mata yang baik. Jangan bicara atau kamu akan dipotong dari kelasmu. Aku cepat dan diam. Dalam musik latihan mata, seolah-olah saya mendengar Ruyan Liu mencibir. Willow sebelum tes bulanan, Ruyan secara misterius memberiku sebuah catatan kecil. Dikatakan sebagai buku pertanyaan. Jangan biarkan aku membukanya. Konon katanya harus dibuka sebelum ujian bulanan agar bermanfaat. Aku percaya kamu. Saya tidak memenangkan satu pertanyaan pun di buku pertanyaan terakhir. Oke, apaan sih? Aku benar-benar tidak membukanya sampai ujian bulanan. Ini sama sekali bukan buku pertanyaan. Ini adalah baris kecil kata untuk ujian bulanan. Ayo, apa teman sekamar saya Lini? Apa yang mudah? Suasana hati hantu kekanak-kanakan itu tiba-tiba sangat rileks. Ujiannya sangat lancar. Saya punya janji setelah ujian. Pergi ke istana anak bersama Liu Ruyan untuk menemukan jawabannya. Lin Mumu menelepon saya dan mengatakan itu mendesak. Biarkan saya membantunya menonton pabrik sepatu roda untuk sementara waktu. Pabrik sepatu roda dijalankan oleh rumah bibiku. Biasanya, Lin Mumu membantu mengawasi toko dan menghasilkan uang saku. Faktanya, kita semua tahu. Ini semacam bantuan dari bibiku. Aku juga sangat berterima kasih. Lakukan yang terbaik. Tiketnya murah dan populer di kalangan siswa. Hanya saja lokasinya relatif tidak aktif. Setelah mengirim pesan ke Liu Ruyan, saya pergi ke pabrik sepatu roda. Ujian bulanan selesai. Itu sangat sibuk. Baru sampai di depan pintu. Lin Mumu tidak sabar untuk keluar dan menyapa. Adikku yang baik, akhirnya kau tiba. Aku keluar dulu. Ingatlah untuk menelepon saya jika Anda memiliki sesuatu. Jangan lupa untuk membuat gerakan telepon sebelum pergi. Saya memberinya tepukan di punggung. Pergi dapatkan putri kecil Lin. Di mana saudara? Setelah jam sibuk sore hari, jumlah tamu baru secara bertahap berkurang. Akhirnya aku bisa istirahat. Siku di meja. Aku menatap anak laki-laki di pabrik sepatu roda. Mengajari gadis-gadis untuk bermain skate. Sudut mulut yang mengetuk CP retak ke langit. Tidak bisa tidak datang ke pikiran. Adegan saya mengubah pohon willow seperti asap dan skating. Mengapa Anda berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah ketika Anda datang ke sini untuk bermain? Anda tidak bisa meluncur, saudari, saya akan mengajari Anda. Pergerakan panggung menarik perhatian penonton. Aku melihatnya, setelah rumput di sekolah kami, dikelilingi oleh sekelompok gadis nakal. Itu sulit, tidak apa-apa berurusan dengan pria. Aku juga tidak bisa menangani perempuan. Saya melihat emosi saya semakin tegang. Aku segera berlari ke Guo Hao. Tepuk pundaknya, saya melihat waktu Anda telah tiba. Biarkan aku mengantarmu keluar. Wajah Guo Hao memutih karena ketakutan. Tuan muda kaya seperti ini. Di mana Anda pernah mengalami pemandangan seperti itu? Dia mengangguk lagi dan lagi. Tiba-tiba bahuku ditekan. Wanita yang terlihat seperti kepala kakak tertua. Kamu siapa? Jika Anda mengatakan bahwa dia pergi, bawa dia pergi. Yang benar saja, aku melepaskan tangannya. Tersenyumlah dengan sopan sampai saya adalah penanggung jawab toko ini. Cukup baik untukmu? Berandal wanita itu menyentuh cincin emas di tangannya. Dengan cara yang sangat tidak sopan. Lihat aku dari atas ke bawah. Dia menunjuk ke celananya. Katakan tolong cari tahu. Cinta adalah dia tidak akan meluncur ke dalam diriku. Lihat, celana Nona Ben kotor. Omong kosong, hanya sedikit abu. Tidak ada kaca pembesar. Air mata salah Guo Hao akan jatuh. Dia meminta maaf dengan suara menangis, maaf.
Setelah mengatakan itu, dia membungkuk untuk membantunya menyeka celananya. Tapi dia dihindari dengan niat buruk. Bagaimana Anda ingin menyelesaikannya sekarang? Kali ini tiketnya gratis untuk Anda dan teman Anda. Sebagai permintaan maaf, apa menurutmu tak apa-apa? Begitu adik-adik di belakangnya mendengar tiket gratis. Mataku menyala. Kak Yuanzi, kenapa kamu tidak melupakannya? Song Yaozi, bunga sekolah dalam drama Suster Yaozi. Bukankah dikatakan sangat cantik dan ramah? Itu saja, kontrasnya agak besar. Semakin banyak orang bermain, semakin banyak drama. Dia sedikit di luar panggung. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan sekaleng minuman dari tas sekolahnya. Aku, Song Yaozi, bukan orang yang tidak masuk akal. Bisakah Anda minum minuman ini sekaligus? Berakhir sudah. Prinsip menunggu untuk memecahkan masalah dengan cepat. Saya mengambil minuman 800 ml dan meneguknya. Itu tertelan, tapi aku tidak bisa memikirkannya. Ternyata itu susu, lebih baik dari anggur. Kepalaku langsung pusing. Song Yaozi menatapku dengan sedikit lebih bertanya. Dia tersenyum dan mencondongkan tubuh di depanku untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba aku ditarik dari belakang. Jatuh ke dalam pelukan lembut. Aroma yang familiar mengalir ke hidung. Aku mendongak dan melihat dagu Ruyan Liu, Song Yaozi. Beri aku wajah. Jangan membuatnya terlalu jelek. Song Yaozi melihat bahwa itu adalah Liu Ruyan. Potong mulutmu dan pisau priamu. Menyelesaikan. Matanya mengamati kami berdua beberapa kali. Meninggalkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan dan sangat menarik. Liu Ruyan mengambil susu dari tanganku. Buang ke tempat sampah. Lin Yi. Mengapa Anda berani meminum apa yang diberikan orang kepada Anda? Dia berteriak padaku dengan marah. Aku tidak bisa diam. Aku hanya bisa memeluk pinggangnya dan meminta maaf. Maafkan aku, Ruyan Liu. Tapi bagaimana Anda bisa memiliki 2 kepala dan 2 mulut? 4 mata? Ruyan Liu panik. Jemput aku dan aku akan ke rumah sakit. Apa masalahmu? Lin Mumu bergegas dari pintu. Dia meneliti susu kaleng di tempat sampah. Melihat Liu Ruyan. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Suster Ruyan lupa memberitahumu. Adikku adalah yang terbaik. Aku terbangun di ruangan yang aneh. Aku terkejut. Bang-bang di meja samping tempat tidur. Dan saya melihat ke bawah. Oke. Saya belum melihat nenek saya. Tapi di mana ini? Kau baik-baik saja? Ruyan Liu mengenakan piyama ramping merah muda. Berlari dan bertanya dengan cemas. Aku bahkan tidak punya waktu untuk memakai sepatu. Ingat apa yang terjadi di pabrik sepatu roda barusan. Aku sedikit takut. Tidak apa-apa. Ini rumahmu? Ruyan Liu mengangguk. Periksa bagian belakang kepalaku. Kalau tidak, kamarnya besar dan kosong. Sepertinya ruang pertunjukan yang tidak ditinggali siapapun. Saya bangun dan berkeliaran di sekitar rumah Liu Ruyan. Tidak bisa tidak menghela nafas Liu Ruyan. Mengapa Anda memiliki begitu sedikit barang di rumah Anda? Bukannya rumahku sudah kecil. Keluarga berempat masih hamster. Pakaian yang saya dan saudara perempuan saya kenakan ketika kami masih kecil. Ibuku tidak tahan untuk membuangnya. Letakkan di bawah tempat tidur. Keluarga Ruyan Liu sangat besar. Nafas miliknya menyedihkan. Menemukannya dan tampak siap untuk pergi. Jangan tinggalkan jejak. Memikirkannya saja sudah membuat hatiku sesak. Ruyan Liu mengeluarkan sebotol air dari kulkas dan menyerahkannya padaku. Untuk orang lain. Lagi pula itu tidak masalah. Saya tidak terlalu peduli untuk menambahkan hal semacam ini. Hari itu, Ruyan Liu menceritakan kisah buruk. Pasangan miskin mulai dari awal. Aku sudah menderita segalanya. Setelah pengembangan, pria selingkuh dan wanita menikah lagi. Ruyan Liu adalah produk dari hubungan yang gagal ini. Saya menghabiskan masa kecil saya dalam pertengkaran orang tua saya. Ketika mereka dewasa, mereka membentuk keluarga baru. Sepertinya ada 3 rumah. Faktanya, tidak ada rumah. Anda pindah, Anda hidup sendiri. Baik untuk semua orang. Gadis itu belum dewasa sepenuhnya. Menggantung dalam bola kecil di sofa. Lehernya yang ramping mencoba mengungkapkannya sedikit. Seperti taring dan cakar yang tampak. Itu hanya anak kucing malang yang mendambakan perhatian. Saya tidak tahu bagaimana menghibur. Gadis yang terlalu bangga. Bahkan mengatakan tidak mau mencela diri sendiri. Untungnya, perutku bagus. Perut mulai khawatir. Hei! Aku menggaruk kepalaku karena malu. Undang Ruyan Liu untuk pulang bersamaku untuk makan malam. Hal pabrik sepatu roda. Lin Mumu takut ditemukan oleh orang tuanya. Tawarkan untuk membantu saya mencuci piring selama sebulan. Duduk di tanah dimulai pada 3 bulan. Lin Mumu mengertakkan gigi untuk membuat kesepakatan. Saya pikir ini adalah akhirnya.
Akibatnya, saya diblokir dalam perjalanan ke sekolah. Sepertinya Song Yaozi berdandan khusus. Mengenakan gaun merah cerah. Memegang sebuket besar bunga mawar merah di tangannya. Saya sangat takut bahwa kalimat berikutnya adalah seorang pria. Anda telah berhasil menarik perhatian saudara perempuan saya. Aku melihat ke bawah dan berpura-pura tidak melihat. Tapi aku ke kiri dan dia ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kataku datar. Tolong biarkan teman sekelas wanita ini pergi. Terima kasih telah meletakkan bunga di pelukanku. Cukup penuh kasih sayang dan mendominasi dikatakan sebagai pacarku. Beberapa adik perempuan Song Yaozi sedang mencemooh. Tonton kesenangannya. Saya tidak mengambil bunga dan jatuh ke tanah sendirian, saya tidak menginginkannya. Berikan pada orang lain. Jadi saya pergi ke rumah. Tapi dia meraih pergelangan tangannya. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Liu Ruyan pergi mengantarkan materi ajar guru setelah kelas selesai. Baru saja mengikuti. Dia melindungiku di belakangnya. Mata dinginnya bertemu dengan tatapan Song Yaozi. Mereka bilang tidak. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Suasana tegang. Aku mengulurkan tangan dan menarik sudut pakaian Liu Ruyan. Lupakan, lupakan. Di sana kita pergi. Dalam perjalanan pulang, wajah Liu Ruyan rendah. Wajah penuh amarah. Tidak ada gunanya bercanda atau membuatnya bahagia. Dia bahkan tidak menyadari bahwa aku ada di sana untuk waktu yang lama. Yah, aku berlari untuk mengejar dan meraih tangannya. Baru setelah itu matanya yang dingin membuat Liu Ruyan rileks. Jangan berhubungan dengan kelompok orang itu lagi, oke? Idenya tertusuk oleh saya. Dia sedikit tidak wajar dan ingin melarikan diri. Saya tidak akan memberinya kesempatan itu. 360 derajat mengelilingi suara di sekitarnya, oke? Oke, bisa. Saya tidak bisa tidak berpikir begitu. Dia akhirnya menundukkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, gosip selalu menyebar sangat jahat. Bahkan saudara Ban Chaoye bertanya padaku diam-diam. Kau bicara dengan Song Yaozi? Berjalan di jalan sesekali. Akan ada sedikit keindahan yang saya tidak tahu siapa yang akan tunduk kepada saya. Itu membuatku malu. Dan Song Yaozi sepertinya benar-benar tidak mengerti bahasa manusia. Saya tidak tahu mengapa saya semakin frustrasi. Jelas seorang gadis. Tapi setiap hari aku mengubah caraku. Biarkan orang yang berbeda memberi saya hadiah makanan. Benar-benar rusak. Kehidupan sekolah menengah biasa dari orang-orang jalanan saya. Bahkan ada banyak siswa laki-laki dari kelas luar. Melempar pandangan ekstrim padaku di pintu kelas. Sepertinya Song Yao hanya menyukainya. Sungguh berkah itu. Saya sangat ingin memberi mereka berkat ini. Aku merosot di atas meja. Tusuk Liu Ruyan dengan pena. Pikirkan cara, teman sekamarku yang baik tidak tahan lagi, bukan? Coklat gigitan asap Willow. Ini seperti menggigit musuh yang diinginkan makhluk. Mulut kabur. Saya melihat Anda sangat senang menerima hadiah, bukan? Tidak, Bu. Anda membuang bunga dan boneka ke tempat sampah. Semua yang Anda minum dan makan masuk ke perut Anda. Halo, maaf untuk memberitahu saya bahwa saya menerima happy ding. Dan saya mendapat pencerahan ini. Lalu aku tersenyum dan menatap Liu Ruyan. Apa kau cemburu? Tapi hei, kamu bisa tersedak coklat. Aku segera menepuk punggungnya, apakah sudah lebih baik? Telinga dan wajah Ruyan Liu merah. Akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan pergi ke toilet. Sebelum kita bisa mencari tahu apa yang harus dilakukan. Song Yaozi mengirimi seseorang undangan kencan. Ruyan Liu memegang kartu ucapan yang sangat indah. Anda dapat melihat tanda dengan jari-jari Anda sekeras punggung. Lokasinya adalah restoran barat tercanggih kami. Saya mohon sedikit. Ruyan Liu dengan bangga setuju. Wanita muda itu dengan enggan akan berjanji padamu. Karena belum pernah ke tempat seperti itu, saya sedikit bingung. Apa yang terjadi dengan Ruyan Liu? Pergi ke tempat seperti itu. Apakah Anda harus berpakaian sedikit lebih formal? Liu Ruyan menarik sudut mulutnya. Seberapa formal Anda masih ingin memakai? Saya mengobrak-abrik kotak di malam hari. Saya ingin mencari gaun yang terlihat lebih mahal. Setelah sekian lama, saya menggali sepotong dari sekolah menengah pertama. Ketika sahabat ayahku menikah, dia mengenakan setelan hitam. Aku melihat ke kiri ke kanan di depan cermin. Tampaknya agak besar. Apa yang kamu lakukan, Bibi? Ibuku berjalan di belakangku dengan kemoceng. Saya ingin mati dan makan di restoran UXC. Dan mata ibuku berbinar. Bergegas kembali ke kamarnya bersama ayahku. Keluarkan tas kecil berwarna hitam. Menyerahkannya padaku secara misterius. Aku membukanya dengan wajah bingung. Ini setelan baru. Itu terlihat tepat di tubuh, kan? Ini yang ibu belikan untukmu.
Hadiah dewasa tahun baru. Lagi pula itu semua milikmu. Cepat atau lambat sama saja. Asalkan anakku bahagia. Ibu, aku sangat mencintaimu. Saya berpikir untuk menjadi berdarah dingin di kampus di sekolah menengah pertama. Ditunjuk untuk semua yang Anda kenakan. Ketika saya masih kecil, saya cuek dan kehilangan kesabaran dengan ibu saya. Mengatakan dia tidak akan pernah memakai pakaian yang dia beli lagi. Aku khawatir. Saya pikir ibu pasti sangat sedih hari itu juga. Aku bangun dan memeluk ibuku. Aku berkata dengan lembut, "Bu, maafkan aku. Aku cinta kamu. Terima kasih ibu karena tidak bertanya dengan siapa aku makan malam." Diam-diam memasukkan 500 yuan ke dompet saya. Beritahu ayahku untuk membawaku ke tempat pangkas rambut. Ayah saya secara pribadi bertanya kepada tukang cukur. Merancang saya gaya rambut yang bergaya. Seperti yang diharapkan dari anakku. Mengapa Anda berpakaian begitu tampan dan terlambat? Untungnya, belum terlambat, dan segera saya telah berubah. Sedikit bayangan ayahku ketika dia masih muda. Aku melihat diriku di cermin. Dan ayah yang sedikit gemuk di sebelahnya. Nasib sepertinya tiba-tiba terbentuk. Matahari menyinari kita. Dan pada saat itu, saya merasa sangat bahagia. Begitu pintu terbuka, dia melihat Ruyan Liu dengan gaun malam. Rok gaun malam itu seperti awan yang melamun. Bergoyang dengan lembut. Dan itu dihiasi dengan hal-hal bersinar menawan dalam cahaya. Ruyan Liu mengangkat dagunya sedikit. Tangkai yang elegan sama mulianya dengan angsa putih. Liu Ruyan melihatku tertegun sejenak. Pelebaran pupil. Kemudian dia menoleh dengan marah dan bersenandung. Itu karena aku akan menemui Song Yaozi. Apakah Anda baru saja memakai gaun besar seperti itu? Aku melihat Liu Ruyan berpakaian sangat indah. Siapa yang lebih agung? Aku mengangkat kepalaku dan melangkah ke depan Liu Ruyan. Tampan atau tidak, aku tidak percaya dia menatapku dengan serius. Menonton sebentar, nadanya sangat teguh dan tampan. Aku hanya ingin menggodanya. Aku sedikit malu sekarang. Sedikit lagi, dia menyeret dagunya sambil berpikir. Di mana itu hampir? Tepat ketika saya bertanya-tanya, dia tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang berdosa. Menggosokkannya dengan ringan di kepalaku. Tersenyumlah licik dan itu jauh lebih baik. Dikatakan untuk mengangkatnya dengan rok. Jalankan beberapa langkah sebelumnya. Ruyan Liu seperti ini, kami berkelahi dan membuat masalah di sepanjang jalan. Saya hampir terlambat ke restoran, kami bertemu muka. Sangat memalukan. Song Yaozi dan yang lainnya berpakaian sangat santai. Meskipun saya telah berpakaian bagus. Tapi sebagai perbandingan, sepertinya Liu Ruyan dan saya sangat bodoh. Song Yaozi melihat kita. Ada kesalahan di mataku. Dia juga menoleh untuk menutup mulutnya dan terkekeh. Kami baru saja duduk. Song Yaozi menyapa Kotachu. Pemuda tampan ini berjalan sambil tersenyum. Tapi aku hanya memperhatikan Wang Nian-Nian di belakangnya. Perkenalkan, ini saudaraku Chu Chen. Song Yaozi menyelesaikan perkenalannya. Mengangguk sedikit dan memberi isyarat pada Liu Ruyan, Anda harus tahu. Aku hanya bisa mendengar sebentar-sebentar apa yang mereka katakan. Mungkin Chu Chen menyukai Liu Ruyan. Song Yaozi, yang merupakan saudara perempuan, mengejarku. Bahkan, itu semua untuk menghilangkan rintangan bagi saudaranya. Ciptakan peluang. Saya tidak begitu mengerti sirkuit otak Song Yaozi. Aku juga tidak peduli, karena Wang Nannian mengenaliku. Dia masih meremas-remas jari-jarinya dengan gugup seperti biasanya. Menyelinap padaku dari sudut matamu. Seluruh orang memiliki kram yang terlihat. Dan prudish pada saat itu masih karena dia diganggu. Saya membantunya maju dan kami menjadi teman. Baru kemudian dia juga menjadi anggota kongres yang menggertak saya. Wang Nian-Nian menatapku dengan mata rumit. Kejutan dan rasa bersalah. Dan jejak iri yang tak terlihat. Aku masih ingat. Agar tidak melanjutkan studi di SMA tempat ia langsung dipromosikan. Saya mencoba yang terbaik, menghafal buku teks, buku tutorial, makalah. Hampir tidak menggosok garis dan pergi ke sekolah menengah kunci saat ini. Hanya untuk meninggalkan orang-orang itu di masa lalu. Memulai hidup baru, lamaran Song Yaozi, untuk Ruyan Liu dan Chu Chen. Kesempatan untuk menyendiri, kenangan masa lalu kembali lagi. Pada waktunya untuk begitu banyak yang akan terjadi hari ini. Aku sedikit lelah, siap untuk bangun dan pergi. Tapi Liu Ruyan memegang lengannya dan menungguku. Dia mengerutkan kening. Saya dapat melihat bahwa ada banyak hal untuk dikatakan. Di bawah tatapan ini, sulit bagiku untuk mengatakan tidak. Pasrah saja dan katakan ya. Aku akan menunggumu. Saya telah bersandar di pagar di depan jendela Prancis. Melihat keluar jendela ke Malong. Tiba-tiba permen lollipop jatuh dari langit untukmu.
Song Yaozi memegang wadah secara diagonal di mulutnya. Berikan aku tempel, terima kasih. Saya tidak menyangka bunga kampus suka makan ini. Apa masalahnya? Ini rasa stroberi. Jangan khawatir. Dan dia melihat keluar jendela, sama sepertiku. Lin Yi, ada apa? Tidak ada, namamu cantik. Terima kasih, omong-omong. Kamu sangat lambat di pabrik sepatu roda hari itu, haha, kan? Lin Yi, mengapa kita tidak mencobanya? Aku hampir jatuh tanpa berpegangan pada pagar. Apa yang kau bicarakan? Song Yaozi menekuk matanya. Datang saja dan cubit wajahku. Hindari aku. Dia meraba bagian belakang kepalanya. Senyum lucu menggodamu. Kenapa kau pelit sekali? Saya melihat Wang Nanyan datang kepada saya. Dia mengangkat alisnya. Mencarimu, kau tahu. Ayo, dia mengeluarkan beberapa lagi dari sakunya. Rasa lollipop yang berbeda ada di tangan saya. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan beberapa keacakan. Wang Nian datang ke arahku sambil menggosok pakaiannya. Dia gugup. Dia biasa menggosok tepi pakaiannya ketika dia gugup. Lin Yi, apakah kamu di sini juga? Baris pembuka yang berpengetahuan dan klise. Bahkan, dia bisa berinisiatif untuk berbicara denganku. Aku agak terkejut. Saya pikir dia akan menjadi. Berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Wang Nanyan menanyakan banyak pertanyaan yang tidak bergizi kepada saya. Misalnya, apakah Anda sudah makan? Bagaimana kau bisa ada di sini? Sudahkah Anda mendengarkan lagu baru Jay Chou? Karya terbesar. Setelah salam sederhana, dia akhirnya mengambil keputusan. Tergoda untuk bertanya padaku bagaimana kabarmu di sekolah barumu? Ada harapan tertentu dalam nada hati-hati. Aku tersenyum dan menjawab dengan baik. Ia menepuk dadanya dan menghela napas lega. Berbisik itu baik-baik saja, tidak apa-apa. Tapi apa gunanya? Saya telah kehilangan kepercayaan dasar saya pada orang-orang. Kata-kata dingin di masa lalu. Mereka semua paku di hatiku. Paku dicabut. Luka tidak hilang. Ruyan Liu menggambarnya setelah bermain. Aku berbalik untuk mengikuti. Tapi ditangkap oleh Wang Nian. Dia bertanya padaku dengan sedih. Aku masih bisa pergi ke rumahmu untuk bermain. Saya tahu dia adalah sikap kebaikan dan permintaan maaf. Tapi kenangan masa lalu benar-benar menyakitkan. Ruyan Liu berdiri di depan. Seberkas cahaya menimpanya, hangat dan membuat orang ingin menangis. Maafkan aku, Wang Nanyan. Kurasa aku belum cukup dewasa. Tidak bisa menerima rasa sakit itu dengan tenang. Adapun pengampunan, serahkan pada Tuhan. Wang Nian, saya dengan tenang mengucapkan nama lengkapnya. Aku punya firasat bahwa dia jatuh ke tanah dan melonggarkan sudut pakaianku. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Aku tidak akan terus hidup dengan kebencian terhadapmu. Apakah Anda ingin berlari menuju cahaya milik saya? Saya tidak tahu bagaimana Liu Ruyan berbicara dengan Chu Chen. Mata Chu Chen terbakar. Setelah Song Yaozi melihatnya, segera bergegas untuk menanyai Liu Ruyan. Untungnya, Chu Chen menghentikannya tepat waktu. Saat meninggalkan restoran, Chu Chen bergegas dan menepuk bahuku. Tinggalkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan, Anda sangat bahagia. Baru saja pergi, saya tinggal di tempat saya untuk waktu yang lama, melihat Liu Ruyan untuk meminta bantuan. Ia pun mengerjapkan matanya dengan keras. Aku bahkan lebih bingung. Hasil tes bulanan keluar. Saya meningkat dengan pesat dengan skor sempurna dalam matematika. Menjadi yang kedua di kelas. Para guru dan siswa terkejut. Kecuali Liu Ruyan. Senyum lega ibu tua itu ada di wajahnya. Hari-hari siswa sangat sederhana. Selama Anda mendapatkan nilai bagus, seseorang menyukainya. Guru. Teman-teman sekelas saya jelas jauh lebih antusias terhadap saya. Hanya saja tiba-tiba menjadi lebih baik bisa membuat iri. Ketika monitor Wang Siki meminta saya untuk soal matematika, aku sedikit gugup. Saya secara tidak sadar mengatakan bahwa saya juga tidak mengerti pertanyaan ini. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Saudara Ye berkata masam dan tidak tahu harus berbuat apa. Ya, bukannya dia tidak mengatakannya nanti. Memberi seluruh kelas pandangan pengertian. Aku memandang Liu Ruyan dengan bingung. Ia mengangguk ringan. Lihat aku dengan tegas. Katakan saja solusi Anda untuk masalah tersebut. Percaya pada dirimu sendiri. Jadi saya mengeluarkan pena dan saya mencoret-coret batangnya. Lihat kata kunci ini. Gunakan saja formula kuno yang saya bicarakan minggu lalu. Dan kemudian bawa jalan 3 dimensi di halaman 45 buku teks. Wang Siki menamparkan kepalanya setelah mendengarkan. Dan itu menyadarkan saya. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Terima kasih, Lin Yi. Aku tidak tahu kenapa. Hidung kakak Ye semakin besar dan besar untukku baru-baru ini. Jadilah sahabat karibnya.
Dia harus menyindir dari waktu ke waktu ketika membawa tas sekolah. Universitas Baken menyerahkan waktu belajarnya untuk bermain dengan kami. Wajah kita sangat besar. Ini sangat sarkastik. Kemudian, saya secara bertahap berhenti berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Tidak ada lagi urin. Anda pergi ke kamar mandi bersama mereka. Tapi masih tak terelakkan untuk menjadi yin dan yang. Lihat aku dan katakan, pengganggu kampus berbeda dari kita sekarang. Ternyata selama seseorang ingin mengincarmu, semuanya salah, saya harus mengatakan. Saudara Ye masih memiliki pengaruh kecilnya sendiri. Banyak lingkaran kecil orang juga mulai mengisolasi saya. Untungnya, saya semakin tua, dan kebanyakan dari mereka tidak. Mainkan game kekanak-kanakan ini bersama mereka. Seseorang mencarimu di luar pintu. Saya keluar dan melihat bahwa itu adalah Dial. Rumput sekolah yang sebenarnya di sekolah kami. Dewa pria temperamen pertama dalam daftar seni liberal. Dia memiliki senyum lebar. Berikan aku surat. Ada juga seperangkat hal fisik dinasti Ming. Lin Yi, apa yang terjadi di pabrik sepatu roda sebelumnya? Terima kasih. Pria tampan memang pria tampan. Bahkan berbicara pun menggembirakan. Karena penampilan Guo Hao, suasana di kelas berubah secara halus. Karena penasaran dan kagum pada pria tampan. Sikap teman sekelasku terhadapku, seperti perubahan dari angin musim gugur ke angin musim semi. Setelah Guo Hao mendatangi saya beberapa kali, hubungan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Sering belajar bersama, aku mengajarinya matematika. Dia melengkapi saya dengan bahasa Cina dan Inggris. Kami memiliki banyak kesamaan. Buku tertutup. Kita sering bisa berbicara untuk waktu yang lama. Akan mengikuti aliran diam-diam mengkomunikasikan rahasia antar pria. Atau bantu gadis lain mengiriminya surat cinta. Saya merasa untuk pertama kalinya. Pengalaman memiliki teman yang benar-benar baik. Sangat cantik. Saya menjadi terlihat lebih ceria. Juga suka tertawa. Kembali ke rumah, Lin Mumu kagum, saudara. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Bersinar sepanjang hari aku menggelengkan kepalaku tidak. Persahabatan yang baik lebih mengasyikkan daripada cinta. Lin Mumu gemetar, berpura-pura merinding. Aku sedikit mengangkat alisku, kamu tidak mengerti persahabatan antar pria. Ruyan Liu makan 3 mangkuk nasi. Jangan lupa ada seorang gadis di sini. Melihat Liu Ruyan, saya baru menyadari bahwa dia tampaknya telah terbuka sedikit baru-baru ini. Saya menempatkan dia sejalan dengan saudara perempuan saya. Adikku masih salah tentang tulang alisnya. Itu juga tidak berubah. Ruyan Liu menyeretku ke kusen pintu. Orang baik. Mereka berdua diam-diam tumbuh 4 cm lebih tinggi di belakangku. Titik pengetahuan gerak relatif tidak kuat. Ruyan Liu bersukacita pada Lin Yi. Anda tidak tumbuh secepat kami. Apa? Saya tidak percaya pada kejahatan untuk mengukur tinggi badan saya. Dan itu hanya 1 cm lebih panjang. Apa ibu diam-diam membuka kompor kecil untuk kalian berdua? Saya tidak menelepon saya bertanya dengan marah. Ruyan Liu dan dia merentangkan tangan mereka dengan polos. Jadi apa yang terjadi? Mengapa Anda semua tumbuh begitu banyak? Hanya aku, pohon willow. Asap menatapku dengan serius dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lingkaran akhirnya, tatapan, itu jatuh secara tidak sengaja di tempat yang tak terlukiskan di bawah. Dia tinggal di telingaku. Gunakan volume yang hanya bisa didengar oleh kita berdua. Jangan khawatir, apakah kamu juga lama? Itu hanya tumbuh di tempat lain. Dan telinganya menjadi merah. Pete juga berlari ke Jiaolin Mumu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Runtuh. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu dengan serius? Guo Hao mengatakan bahwa berat badannya bertambah baru-baru ini. Istirahat siang dan seret aku untuk lari. Ayo pergi. Latih saja tes fisiknya. Cepat bro, rasanya hari ini akan hujan. Aku menaklukkan mulut gagakku. Kami baru saja sampai di taman bermain dan berlari setengah putaran. Langit mulai hujan. Lihat situasi ini. Aku segera melepas mantelku. Kami berdua berlari menuju gedung sekolah dengan mantelku. Akhirnya sampai di bawah atap. Saya tidak tahu mengapa saya menolak beberapa gelombang teman sekelas wanita. Mantelnya basah. Milik saya juga tidak luput. Kami berdua direndam dalam sup dan tertawa lama. Tiba-tiba, seorang gadis dangkal berbisik, lihat. Suster Guo Hao dan anak laki-laki itu sama-sama memiliki cinta perkawinan. Ketika kami berdua mendengarnya, wajah tua itu langsung bersemu merah. Saya ingin melarikan diri dengan cepat. Tapi ada terlalu banyak gadis yang menonton. Dan kebanyakan dari mereka adalah gadis penggemar kecil Guo Hao. Kami hanya berdiri di sana. Saat bingung, suara bersemangat Ruyan Liu tiba-tiba terdengar, ayo pergi.
Direktur usia akan datang. Dengarkan sekelompok gadis di lorong ini. Kemudian mereka berpencar dengan panik. Baru saja akan memanfaatkan kekacauan. Tapi dia ditangkap oleh Ruyan Liu. Aku melihatnya mengucapkan selamat tinggal dan berlari dengan wajah dingin dan tatapan serius. Sutradara tidak datang sama sekali hari ini. Aku berbohong pada mereka. Anda pergi ke kamar mandi. Pinjam pengering rambut untuk mengeringkan rambut dan pakaian Anda. Hari ini sangat dingin, bagaimana jika saya masuk angin? Saya tidak tahu bagaimana merawat tubuh saya sama sekali. Masih di sana bersenang-senang, dan dia pergi dengan gusar. Kembali ke kelas, Ruyan Liu masih marah. Aku diam-diam menusuknya dengan pena. Dia juga mengabaikanku. Tak berdaya, saya hanya bisa meluncurkan serangan sengit untuk menyenangkan rencana 1.0. Saya teman sekamar yang lembut, cantik, baik hati, murah hati, dan bijaksana. Apakah dia benar-benar tega mengabaikan teman sekamarnya yang malang? Alis Ruyan Liu terentang sedikit. Saya tiba-tiba menyadari bahwa Anda terlihat lebih baik daripada Liu Yifei. Ruyan Liu tersenyum di sudut mulutnya. Hari ini saya akan melakukannya untuk Anda secara pribadi. Pai buah stroberi favorit. Oke, Ruyan Liu menoleh. Saya juga bisa tahu dari punggungnya. Dia bahagia sekarang. Teman sekamar, ada apa dengan telingamu? Jadi merah. Dia batuk. Ada yang malu untuk menyapa. Hitung Anda masuk akal. Aku dengan enggan memaafkanmu. Biarkan aku keluar dan menghirup udara. Ventilasi ini bagus. Aku tidak masuk angin saat hujan. Ruyan Liu masuk angin. Masakan ibuku menjadi jauh lebih ringan. Hanya saja Liu Ruyan sangat aneh baru-baru ini. Selalu jaga jarak lebih dari 1 meter dariku. Dari kesenjangan antara tes asam nukleat. Pada hari ke-10, saya ingin berbicara dengannya. Dia marah ketika dia menganggapku seperti wabah. Apa yang kamu lakukan? Ia menutup mulut dan hidungnya dengan tangan. Berbalik dan katakan menjauhlah dariku. Jangan beri kamu pilek. Oh ho, itu saja. Tapi teman baik hanya ingin masuk angin bersama. Dan, pernahkah Anda mendengar seseorang menularkan flu ke orang berikutnya? Orang aslinya akan segera baik-baik saja. Ini adalah pertama kalinya Liu Ruyan mendengar pernyataan novel seperti itu. Terkejut. Beberapa lowongan yang hilang, benarkah? Tapi ketika saya masih kecil, sakit dipandang sebagai masalah. Ups, itu benar. Jadi jangan terlalu jauh dariku sekarang. Oke, terserah saya. Teman baik adalah tentang masuk angin bersama. Di bawah saya, Guo Haolin Mumu semuanya direkrut. Tidak ada yang selamat. Jadi kami memutuskan untuk mengambil cuti kolektif. Mengatakan pulang dan istirahat. Faktanya, kami pergi ke rumah Liu Ruyan untuk bermain bersama. Kami membawa banyak makanan ringan dan hadiah. Ke rumah Liu Ruyan. Ah, Suster Ruyan, rumahmu sangat besar. Saya segera meminta maaf kepada saudara perempuan saya atas tendangannya. Adikku buta huruf dan tidak bisa bicara. Sebelum pergi ke rumah Liu Ruyan, saya secara khusus meminta saudara perempuan saya dan Guo Hao untuk membawa beberapa hadiah. Rumah Ruyan Liu terlalu kosong. Ini impersonal. Adikku mengirim lilin wangi. Guo Hao memberikan 1 set cangkir sebagai hadiah. Saya memberikan salah satu boneka Squirtle favorit saya. Orang yang tidur denganku sebagai bantal setiap malam. Ini adalah sebuah seri. Kamar kosong karena kedatangan beberapa dari kami. Tiba-tiba tidak begitu sepi. Kami seharusnya membaca dan meninjau bersama. Sebaliknya, film itu diputar di proyektor. Mari kita mulai dengan mantra horor terbaru. Lihatlah internet dan katakan akhirnya adalah nasib buruk. Sheng Sheng, itu diubah oleh Lin Mumu untuk menonton Alice in Wonderland. Lalu aku bosan menonton film dan makan makanan ringan. Lin Mumu bermain game dengan Guo Hao. Tanpa diduga, Guo Hao, yang terlihat sangat lembut. Secara pribadi masih remaja esports. Saya mengeluarkan kertas untuk buklet Cina dari tas sekolah saya. Pada gilirannya, itu digunakan untuk bermain backgammon dengan Liu Ruyan selama revolusi kebudayaan. Apakah Anda membutuhkan pria tampan ini untuk membiarkan Anda? Pelatih ini tak terkalahkan di seluruh dunia. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Tanpa diduga, keajaiban Ruyan Liu begitu menakutkan. Kami sering menyelesaikan pavilion komposisi. Tidak bisa membedakannya. Jadi satu lagi. Sampai dia mengeluarkan kertas Cina saya yang berharga. Saya mengambil kertas ujian Cina dan mengoleskannya di tangan saya. Yang ini tidak diperbolehkan. Ruyan Liu memiringkan kepalanya dengan bingung. Kenapa tidak? Tidak berarti tidak. Bagaimana bisa ada begitu banyak mengapa? Setelah beberapa saat, Ruyan Liu, sementara aku tidak memperhatikan. Sebuah serangan diam-diam mengambil kertas itu.
Wajahku memerah. Karena tema esai ini hilang. Saya mulai dengan sebuah ayat. Dia dengan cerdik mengintegrasikan nama Ruyan Liu ke dalamnya. Koneksi koin asap bayangan Willow. Akasia tidak ada habisnya di sekitar Anda. Khawatir terlihat melalui. Aku memerah dan aku menatapnya. Dia tersenyum dan mengembalikan kertas itu padaku. Tidak, aku akan memberikan ini padamu. Aku tidak menggunakan lukisanmu itu. Aku berpura-pura santai memeriksanya. Awal komposisinya, itu juga puisi. Lonceng penuh bunga dan bulan purnama. Sebuah bayangan mengelilingi mimpi. Ah, dia yang menulis itu aku. Aku sedang tidak mood untuk menonton film lagi. Hanya kalimat tentang topi angin di dalamnya. Garis yang mengesankan. Kenapa burung gagak suka menulis meja? Setelah makan pizza, beberapa dari kami berbaring di karpet, bengkok dan bengkok. Sangat membosankan. Ratapan Suzuki. Dia bertanya pada saudara perempuan Ruyan Liu. Ruyan, apakah orang-orang di level Anda masih bosan? Ruyan Liu terdiam beberapa saat. Beberapa jawaban dekaden akan. Saya sering mendeteksi kesepian dalam nada bicaranya. Saya mengatakan kebosanan sangat diperlukan. Apa yang dilakukan seseorang dalam waktu kosong? Jadikan orang ini pada dasarnya berbeda dari orang lain. Ini seperti terpana dalam bahasa Inggris. Dia berbalik menatapku. Mata cerah. Saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ini adalah kalimat dari villa yang jauh. Akumulasi materi Cina yang diselenggarakan oleh Guo Hao untuk saya. Guo Hao juga tersenyum. Katanya, Lin Yi, aku menunjukkannya padamu. Aku tidak membiarkanmu terlentang kata demi kata. Hei, aku mungkin lebih baik dalam menghafal. Anak muda bersama, sepertinya membosankan dan menyenangkan. Mengobrol. Guo Hao tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya mimpi? Dia mengatakan tidak ada yang ingin dia lakukan. Harapan orang tua tinggi, diterima di Universitas Tsinghua dan Universitas Peking adalah harapan terbesarnya saat ini. Mungkin setelah kuliah, pergi ke kota yang bagus, cari pekerjaan yang bagus. Dia tidak ingin hidup di bawah kendali orang tuanya. Guo Hao menghela nafas, sepertinya aku tidak ingin melakukan apapun. Tapi semuanya dilakukan dengan cara terbaik. Lin Mumu mengambil alih penyelidikan. Saya belum memikirkan begitu banyak kasus. Sekarang saya berharap untuk memilikinya. Rumah kecil sendiri. Bagaimana denganmu? Ruyan Liu tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri. Tanya aku sebagai gantinya. Saya ingin melakukan penelitian. Bukankah Anda mengatakan saya baik untuk penelitian? Kenapa aku terus bernyanyi? Dan saya pikir dengan belajar di lab. Terapkan matematika untuk hidup. Aku ingin seseorang seperti ayahku. Anda dapat menikmati manfaat dari kemajuan teknologi. Apapun itu, saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk dunia. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, aku sedikit gugup untuk bertanya, maukah kamu menertawakanku? Entah ada gangguan kedewasaan orang dewasa atau besar. Setelah SMP dan SMA, terutama dihina, siswa yang berinisiatif menjawab pertanyaan di kelas. Sepertinya energi positif dan positif berubah menjadi hal buruk yang harus dihindari. Ruyan Liu menatapku dengan sangat serius. Lin Yi, kamu benar-benar keren. Adikku dan Guo Hao juga memiliki banyak kepercayaan. Dan dia menatapku dengan semangat. Itu adalah kata-kata yang memalukan untuk diucapkan. Mudah disalahpahami. Di depan teman sejati, saya akhirnya bisa mengungkapkannya dengan jujur dan berani. Hari pergantian kursi. Karena saya adalah orang kedua yang mengubahnya. Saat memasuki kelas, Ruyan Liu sudah duduk di kursi aslinya. Aku akan mengambilnya. Aku sengaja berkeliaran di tempat lain. Lihatlah wajah Liu Ruyan. Saya hanya duduk kembali di kursi awal saya dengan patuh. Haha Liu Ruyan, halo. Saling mengenal lagi. Saya Lin Yi. Setelah tahun kedua sekolah menengah, beban akademik menjadi lebih berat. Mulai belajar malam, saya pulang dengan Liu Ruyan setiap hari sepulang sekolah. Itu menghilangkan kesepian dalam perjalanan pulang. Berjalan menyusuri jalan. Terkadang bulan besar dan cerah. Sepertinya itu di atas kepala. Itu dalam jangkauan. Bulan cerah. Bayangan Ruyan Liu dan aku semakin jelas. Saya suka memasukkan tangan saya ke dalam saku. Berjalan di depan Liu Ruyan. Jadi Anda bisa berbalik dan melihat bayangan di tanah. Sepertinya dia merangkul saya. Adegan yang sangat intim dan tidak realistis. Itu juga bisa mendukung impian seorang remaja. Saat bulan hilang, bintang selalu bersinar terang. Tapi karena tidak ada bayangan, saya sedikit tertekan. Ruyan Liu menusuk punggungku. Lihat betapa indahnya langit berbintang. Apa yang kamu lakukan dengan wajah sedih seperti itu? Sialan tampan. Jarang.
Itu jauh dari galaksi kakekku, oke? Kemudian setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, Anda dapat membawa saya untuk melihatnya. Oke, apakah itu kesepakatan? Kebahagiaan yang tak terkatakan di hatiku. Ruyan Liu tersenyum. Dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh padaku. Anda mengatakan ikan berdiri di kaki laut. Apakah itu sakit? Apakah Anda punya kaki? Dia tersenyum dan mengusap rambutku. Tersenyumlah dan katakan tidak apa-apa. Pulang saja. Hari itu adalah hari ulang tahun Ruyan Liu. Saya mengatakan kepadanya di antara kelas. Kami akan pulang lebih awal malam ini. Ibuku membuatnya khusus untukmu. Bagaimana dengan kotak terong goreng favoritmu? Akibatnya, saya dipanggil oleh guru di kelas pertama di sore hari. Guru itu tampak khusyuk, mulut terbuka tapi aku hanya ingat kalimat pertama ayahmu mengalami kecelakaan. Pembayaran proyek telah menunggak. Ayah saya pergi ke grup dengan rekan kerjanya untuk mendesak pembayaran. Permintaan dari penanggung jawab, lakukan pekerjaan udara lainnya, hanya merampok uang. Kemudian ayah saya jatuh dari perancah. Ruang gawat darurat intensif. Rumah sakit telah mengeluarkan 2 pemberitahuan penyakit kritis. Rumah sakit itu berisik, terus beri makan pasien berlumuran darah. Tangisan ibuku yang tak berdaya. Disinfektan dan bau berdarah. Campuran ganas. Ketika saya tiba di rumah sakit, ayah saya telah didorong ke ruang operasi. Aku tidak bisa menangis. Pikiran menjadi kosong. Secara pasif dan mati rasa menerima segalanya. Pembedahan untuk diamputasi. Banyak uang. Saya tidak bisa membayangkan ayah saya menjadi orang yang penuh gairah. Apa yang harus saya lakukan jika saya menjalani amputasi? Prioritas langsung adalah uang. Keluarkan semua barang-barangmu. Meminjam semua kerabat tidak dapat membayar biaya operasi yang cukup. Kakak, mau kemana? Lin Mumu memeluk ibunya yang pingsan. Tanpa sadar, adikku sudah bisa memeluk ibunya. Saya pergi ke kelompok lingkungan. Perusahaan yang default pada pembayaran kepada pekerja mereka. Ayah saya sangat membutuhkan uang ini sekarang. Tolong biarkan aku masuk. Ayah saya masih di rumah sakit menunggu uang. Tolong, aku berbaring di depan meja depan tanpa memperdulikan citraku. Atau diusir dari gedung kantor. Ketidakberdayaan dan keputusasaan menguasai saya. Bahkan tidak bisa melihat jalan di depan. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tidak asing. Ruyan Liu menekan suaranya dan berkata, kembali dulu. Saya akan menangani kompensasi dan pembayaran proyek. Aku menghapus air mataku dan melihatnya keluar dari gedung kantor. Keraguan, apakah dia datang lebih awal untuk membantu saya mendapatkan keadilan? Saya mendengar seorang wanita pekerja yang sekretarisnya menjawab. Nona, bos masih menunggu Anda ketika waktunya habis. Dan aku agak terlambat menyadari itu. CEO Grup Huanjian juga bermarga Liu. Operasinya berjalan dengan baik. Tapi seluruh keluarga masih diselimuti kesedihan. Kita semua tahu ayahku adalah yang paling sedih saat ini. Tapi dia tetap menghibur kami meski kami kehilangan satu kaki. Untungnya, hidup saya diselamatkan. Dengarkan ini, ibuku berbalik dan menangis. Adikku tiba-tiba menjadi sangat bijaksana. Kita keluar dari kelas. Saya bergiliran merawat ayah saya setiap kali saya punya waktu sepulang sekolah. Pencernaan penderitaan membutuhkan waktu. Waktu yang sangat lama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Setelah kecelakaan itu, Liu Ruyan tidak pernah datang ke sekolah lagi. Saya menyimpan surat-suratnya setiap saat. Tumpuk dan letakkan di atas meja. Tingginya sudah 1 kaki. Takut mempengaruhi siswa di belakang untuk melihat papan tulis. Saya membantunya meletakkannya di kursi lagi. Kudengar dia akan pergi ke luar negeri. Jangan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak akan datang ke sekolah lagi. Mungkin waktu itu terlalu menyakitkan. Saya tidak dapat mengingat banyak hal. Saya hanya ingat pergi ke rumah sakit berkali-kali. Kertas yang masih tak ada habisnya. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, saya akhirnya bisa mengatur napas. Anak laki-laki berkumpul, berdiskusi dengan penuh semangat. Untuk mengaku pada gadis yang kamu sukai. Gadis yang baik, jepit rambut lucu di kepalanya. Karena selalu menemaninya, ini seperti berada di sana untuknya sepanjang waktu. Oh, Liu Ruyan tidak ada di sini. Jika Anda ada di sana, Anda bisa merawatnya. Apa yang kamu impikan? Muse tidak akan pernah memberikannya lagi padamu. Di hari kelulusan, Ruyan Liu benar-benar ada di sini. Dia jauh lebih cantik, sangat menderita. Tapi saat aku melihatnya, saya memikirkan ayah saya berbaring di tempat tidur. Gambar seseorang yang merokok tanpa henti. Sakit hati, upacara wisuda berakhir. Saya menemukan jepit rambut ekstra di meja saya.
Aku tidak tahan. Aku bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Belakangan, saya selalu bermimpi berulang kali. Mimpi kelulusan SMA. Aku punya pipi. Beri semua orang di kelas pelukan. Saya belum menunggu saya untuk melapor ke monitor. Saya diseret oleh teman sekamar saya yang menarik lengan seragam sekolah saya. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menahan wanita ini. Lalu aku jatuh ke dalam pelukan selembut matahari musim semi. Ruyan Liu berbisik di telingaku. Ini adalah ngarai. Kecuali aku sekarang. Kamu tidak diperbolehkan memeluk orang lain. Keluarga kami yang lain melakukannya dengan cukup baik. Banyak kompensasi. Cukup untuk mendukung saya dan saudara perempuan saya untuk pergi ke perguruan tinggi. Dan keterikatan ayahku. Saya tidak tahu Liu Ruyan. Berapa banyak usaha yang dilakukan untuk itu? Aku tahu seharusnya aku tidak melampiaskan kemarahanku padanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Adikku belajar kedokteran. Terutama berfokus pada integrasi mesin dan obat-obatan. Ayah saya sekarang menggunakan kaki robot yang dia rancang. Dia bertingkah seperti orang normal. Ibuku masih belajar matematika. Hanya proyek baru-baru ini. Ini tentang pertanian teknologi. Menerapkan model matematika untuk pertanian. Telah membantu beberapa desa mencapai pengentasan kemiskinan. Ayah sudah tua dan harus kembali ke desa. Ada 2 orang yang berguna dalam keluarga. Mereka puas dengan semuanya. Hanya ada satu hal yang mereka takut untuk menyebutkan. Artinya, saya belum pernah menjalin hubungan. Setiap kali seseorang mengungkapkan perasaannya kepadaku, saya akan bertanya apakah kaki ikan sakit ketika berdiri di laut. Saya masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Karena saya tidak tahu apa jawabannya. Ibuku terkadang sengaja mengetuk-ngetuk di depanku. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang. Ya, apa yang dia lakukan sekarang? Sorry dan aku mengambil cuti 2 hari di akhir bulan. Menghadiri pernikahan Guo Hao. Di pernikahan, tuan rumah bertanya apa yang terjadi di masa muda Anda? Masa mudaku sederhana. Jepit rambut yang lucu dan sederhana. Gambar 5 anak di grid. Kertas Cina untuk catur. Konvensi langit berbintang yang belum selesai. Dan pelukan yang tidak terjadi tepat waktu. Saya juga bertemu Wang Nian pada pagi hari pernikahan. Dia ibu dari seorang gadis kecil. Memudar dari masa muda dan formalitas. Menjadi seorang ibu yang bergantung pada putrinya. Dia mengenalkan Nan pada bocah itu sambil tersenyum. Ini adalah sahabat ibu dari sekolah. Wang Nian dengan lembut membelai telinganya. Dengan tulus katakan padaku Lin Yi. Terima kasih dan maaf di SMP. Aku tersenyum dan tidak memiliki keengganan di hatiku. Terima permintaan maaf yang terlambat ini dengan tenang. Aku bahkan berterima kasih padanya di banyak malam. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak ingin pergi ke sekolah menengah atas. Jangan pergi ke sekolah tinggi kunci. Mungkin aku tidak akan bertemu Liu Ruyan. Liu Ruyan, lihat. Semuanya, tampaknya sudah ditakdirkan. Jadi jangan bersembunyi dariku lagi, oke? Aku benar-benar tidak pernah menyalahkanmu. Saya hanya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Meskipun saya tidak tahu di mana Liu Ruyan berada. Tapi setiap ulang tahun, saya akan selalu menerima boneka dari seri Pokemon. Saya belum menerimanya tahun ini. Apa terjadi sesuatu padanya? Atau kau sudah melupakanku? Saya kesurupan saat saya berjalan di jalan. Tanpa sengaja menginjak udara namun ditangkap oleh seseorang. Itu adalah seorang pria dengan kostum Pikachu. Boneka favoritku. Mataku langsung sakit. Dengan tangan gemetar, aku melepas tudung. Akhirnya aku bertemu dengan orang yang aku rindukan. Liu Ruyan menatapku dengan mata merah. Tersenyum seperti gadis di sore hari tahun itu. Jadi saya mengambil napas. Ditanya dengan nada gemetar, Anda mengatakan ikan itu berdiri di laut dan berbicara. Apakah sakit? Dia memeluk diriku sendiri. Jawabannya adalah aku mencintaimu. Mengapa gagak seperti meja tulis? Karena aku menyukaimu. Apakah akan menyakitkan jika ikan berdiri di laut dan berbicara? Jawabannya adalah aku mencintai kalian semua entah kenapa. Tidak tulus. Dan kata-katanya mengatakan aku mencintaimu.